Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Kepala SMP Negeri 1 Sedati, Ibu Rekadiah Mustikawati MPD, yang saya hormati Ibu Mega Rahmawati selaku Guru Pendidikan Pancasila kelas 56, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur dan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini tanpa kekurangan sedikit pun. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pidato bertema Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Hak Asasi Manusia. Di balik tirai sirkus. Teman-teman yang saya banggakan, mungkin dari kalian ada yang bertanya, mengapa saya mengenakan baju ini untuk berpidato? Tari Nemo adalah sebuah tari yang menceritakan kisah seorang pahlawan yang berperang dalam medan laga. Namun kali ini saya memaknai perjuangan itu dalam hal lain, yaitu menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila menekankan kedaulatan rakyat, menjunjung keberagaman, menumbuhkan toleransi, mendorong partisipasi aktif masyarakat, melindungi hak asasi manusia, serta memperkokoh persatuan bangsa. Sekilas demokrasi di Indonesia berjalan dengan normal. Pemilu dilaksanakan, rakyat bebas memilih pemimpinnya sesuai dengan keinginannya, keberagaman juga dijunjung tinggi, dan hak-hak warga negara seolah dijamin. Namun yakinkah kita semua bahwa semua itu sudah terlaksana sepenuhnya? Yakinkah kita semua bahwa sudah tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di negeri ini? Pancasila adalah dasar negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila juga berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang berarti semua peraturan yang ada di Indonesia harus didasari oleh Pancasila. Salah satu contoh hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Artinya setiap orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan bakatnya dalam berbagai bidang, termasuk seni. Salah satunya adalah seni pertunjukan sirkus, yang sejak lama dikenal sebagai hiburan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun di balik gemerlap panggung sirkus, tersimpan kisah kelam yang jarang terungkap. Teman-teman yang saya banggakan, mungkin ketika kita mendengar kata sirkus, hal yang pertama muncul di benak kita adalah badut, akrobat yang ekstrim, ataupun atraksi hewan yang sudah dilatih dengan baik. Di Indonesia, sirkus mulai diperkenalkan pada tahun 1967 melalui pertunjukan yang dikenal dengan nama Oriental Circus Indonesia atau OCI. Dari luar, pertunjukan ini tampak begitu menarik dengan gemerlap lampunya, musik khas, dan atraksi-atraksi yang memukau. Namun di balik panggung yang sangat meriah itu tersimpan sisi kelam yang jarang diketahui publik. Sisi kelam inilah yang kemudian diungkap oleh para mantan pemain sirkus. 8 mantan pemain Oriental Circus Indonesia melaporkan sirkus ini atas dugaan pelanggaran HAM. Awalnya mereka adalah anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Situasi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum perekrut dengan mengiming-imingi orang tua korban, khususnya anak yang perempuan, dengan janji adopsi. Pada masa itu, banyak keluarga tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka karena keterbatasan ekonomi. Tawaran yang datang dari pihak OCI pun akhirnya diterima dengan harapan anak-anak mereka bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Sebagian besar anak-anak yang diambil oleh Oriental Circus Indonesia ini masih berusia sangat belia, yaitu sekitar 2-4 tahun. Bahkan juga ada dugaan bahwa Oriental Circus Indonesia juga membeli
anak-anak berusia 5-7 tahun untuk dipekerjakan menjadi pemain sirkus. OCI mempekerjakan anak-anak yang masih berada di bawah umur sebagai pemain sirkus. Di sinilah letak pelanggaran hak asasi manusia yang nyata. Anak-anak tersebut tidak pernah mendapatkan upah, tidak disekolahkan, bahkan identitas asli mereka pun disembunyikan. Mereka kehilangan hak-hak dasarnya, hak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum yang semestinya dijamin oleh negara. Salah satu korban bernama L menceritakan bahwa sekitar tahun 1976 ia diambil dari keluarganya dan dibawa ke sirkus. Saat tiba, ia melihat banyak anak seusianya yang dipaksa melakukan atraksi. L pun langsung dipaksa berlatih meski baru saja datang. Jika menolak, ia akan mendapat tamparan dari pihak OCI. Ketika L ingin pulang, justru terdengar kalimat yang menyayat hati. Korban lainnya adalah I. Ia diambil dari keluarganya saat masih berusia 4-6 tahun. Saat itu, I dilatih untuk melakukan atraksi di ketinggian dengan menggunakan trapez. Ia mendapatkan bagian yang sangat susah, di mana ia harus melakukan akrobat di atas ketinggian. Namun, pada suatu pertunjukan, ia terjatuh. Sayangnya, ia tidak mendapatkan penanganan yang baik dari medis, yang harus membuatnya hidup dengan kursi roda sampai sekarang. Teman-teman, kasus ini memang sudah jelas melanggar nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Bagaimana tidak, anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, pendidikan malah dilakukan tidak manusiawi. Hal ini yang harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya sebagai hafalan sehari-hari. Kasus ini sebenarnya sudah pernah dilaporkan oleh salah satu mantan pemain ke Komnas HAM pada tahun 1997. Namun sayangnya laporan tersebut belum mendapatkan respon yang memadai. Perjuangan mereka tidak berhenti di situ. Kasus ini kemudian kembali dilaporkan dan mulai mendapat perhatian publik hingga akhirnya viral pada sekitar bulan April tahun 2025. Para korban masih terus berjuang mencari keadilan, mencari tahu di mana orang tua mereka, siapa nama asli mereka, bahkan berapa usia mereka sebenarnya pun masih menjadi misteri. Kasus ini sudah tidak dapat dibenarkan walaupun terjadi dalam lingkup sirkus. Tetap saja Pancasila harus menjadi dasar hukum tertinggi yang ada di Indonesia agar setiap kegiatan yang kita lakukan tidak melenceng dan membuat pelanggaran hak asasi manusia. Semoga bangsa kita terus belajar dari sejarah agar Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 benar-benar menjadi pelindung setiap warga negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan yang tidak disengaja. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi pengingat bahwa penting untuk mengambil setiap keputusan berdasarkan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.